Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan maqbulan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang saya info ke Bu Tanti gitu. Saya coba membuat materi yang tentu saya berharap bisa menjadi penghibur buat keluarga Bapak Usman dan Mas Farid. Jadi tadinya saya cuma nulis doa tok buat Pak Usman gitu. Terus habis itu kok wong mati nih penak eram tuh gitu. Akhirnya saya bikin materi 1, saya revisi jadi 2, terus dikabari Mas Aziz, Mas Farid bareng, waduh. Terus saya revisi lagi, jadi ini revisi yang keempat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak Usman dan Mas Farid. Tentu kita pendahuluan dulu nggih. Bahwasanya dalam agama kita jelas dikatakan bahwasanya kita tidak tahu kapan kita mati. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Enggak ada yang tahu kita mati di bumi mana, enggak ada yang tahu. Jadi kalau nganti enek sing ngerti ngapusi. Sampai dulu saya pernah ketemu muridnya dukun, dia cerita katanya gurunya bisa menghentikan atau menunda kematian gitu. Ternyata tanggal mati ini gurunya ora ngerti gitu. Jadi saya ketemu muridnya itu sekian bulan atau sekian tahun kemudian, saya tanya, "Iya kabari guru wis mati Mas?" gitu. Bahkan muridnya aja dia sendiri nggak ngerti kapan matinya. Dan Allah juga pastikan bahwasanya kita semua pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Pasti mati, nggak mungkin nggak mati, pasti mati. Makanya saya hampir di setiap masjid itu saya sering survei berapa umur tertua itu, saya dapati di teras itu 104 atau 103 tahun, cuman beliau tok itu, sisanya nggak ada. Makin ke pemukiman padat perumahan gitu makin pendek gitu. Makin perumahan, benar-benar perumahan itu rata-rata 60 ke bawah malah gitu. Dan kemudian Allah pastikan kita sembunyi dimanapun ya pasti mati gitu. Allah katakan dalam Quran surat An-Nisa ayat 78, "Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah." Kamu sembunyi dimanapun, wes dan benteng yang tinggi kokoh sekalipun pasti akan mati. Dan Nabi juga mengingatkan waktu kita nggak panjang, yaitu a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Rata-rata umatku itu antara 60 sampai 70, wa aqallu ma yajuzu dzalik, dan sedikit yang lewat dari itu. Artinya makin ke sana kita makin mendekati mati. Jadi kalau panjenengan udah 50 tambah 60 tambah itu berarti mendekati gitu. Soal sing ngomong luwih enom dan matine luwih dhisik ya mungkin, tapi setiap kita yang bertambah umur hakikatnya mendekati mati. Nah, itu sudah pasti gitu kan. Kemudian ketika kita melihat lagi Quran surat Al-Hajj ayat 47, wa inna yauman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Tuhanmu itu seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Jadi satu hari di sana, di akhirat sana itu 1000 tahun di sini. Itu kalau saya konversikan singkat cerita biar cepat karena materinya banyak. Itu setiap kita itu akan diberi jatah hidup misal 60 tahun, maka itu sama dengan 1,44 jam di sana. Sebentar atau sekitar 86 menit kalau umurnya 60 tahun. Kalau umurnya 70 tahun ya cuma 100 menit, kalau 80 tahun cuma 115 menit, 90 tahun ya cuma 129 menit. Kalau 100 tahun cuma 144 menit. Pakai takaran sana. Jadi 100 tahun kita di sini, sana itu cuma 144 menit. Sehingga ketemunya 1 tahun di dunia itu berapa menit, maka 1 tahun di dunia itu ketemunya cuma 1,44 menit di akhirat. Artinya setiap tahun kita bertambah itu sekitar 1 menit di akhirat, dan makin dekat terus. Makanya Allah kemudian mengingatkan bahwasanya yang Allah inginkan adalah di atas bumi ini kita berpijak, yaitu selalu beramal yang sholih. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang ciptakan hidup dan mati, dan Allah yang menginginkan mana di antara kita yang beramal paling baik. Sehingga
Nabi mengingatkan igtanim khamsan qabla khamsin. Siap-siaplah dalam 5 hal sebelum terjadi 5 hal. Salah satunya yaitu hayataka qabla mautik, hidupmu sebelum mati. Artinya benar-benar Allah ingatkan itu. Dan kemudian Nabi SAW juga mengingatkan lagi aksaru dzikrohadimil ladzat, dan banyak-banyaklah mengingat pemutus kenikmatan. Qalu, para sahabat bertanya, wa mahadimul ladzat ya Rasulullah, apa itu pemutus kenikmatan? Qala, kata Nabi SAW, al-maut. Jadi maut itu kita disuruh untuk mengingat-ingat, disuruh untuk merenung gitu. Makanya dengan kematian, meninggalnya beliau berdua, kita diminta untuk merenung apa yang terjadi dengan beliau berdua. Ya jelas kematian, cuman kematian yang seperti apa. Nah maka ini yang coba saya uraikan gitu. Mudah-mudahan saya nggak salah ya, artinya saya kenal beliau dalam hal ini khususnya Pak Usman ya. Kalau Mas Farid kan saya belum pernah ketemu juga gitu, kalau nggak salah belum pernah ketemu. Nah itu yang saya tahu, ya, tentu beliau orang yang rajin ibadah, jelas umumnya tidak masjid karena melompat. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumarah hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan. Jadi bertakwa itu asas orang yang sering beribadah. Ya memang benar dari sering ibadah umumnya tidak masjid. Kenapa jenengan nomera tidak masjid kan gitu. Artinya jangan kita kemudian mencari celah untuk kemudian mencoba untuk berpikir yang negatif itu. Apapun yang terjadi, bahkan ada orang yang saya lihat sendiri sebelah masjid kami masjid ada. Makanya ke masjid itu bukan perkara yang mudah buat orang yang nggak bertakwa. Loh itu PR-nya atau catatannya. Makanya di sini dikatakan, dan Allah katakan kepada orang yang bertakwa, yaitu ketika mereka dikumpulkan bersama mereka dengan sesamanya dan dibawa kepada Tuhannya, dibawa ke dalam surga secara berkelompok-kelompok, berarti bersama dengan orang-orang yang bertakwa juga, hingga apabila mereka telah sampai di depan pintu surga, maka dibukalah dan berkatalah penjaganya, salam kesejahteraan bagi kalian wahai orang yang bertakwa, kalian dulu telah berbuat baik, maka masuklah surga kekal di dalamnya. Artinya ya kita mempersaksikan beliau insya Allah orang yang baik. Kemudian beliau menjaga sholat 5 waktu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Quran surat Al-Ma'arij ayat 34-35, walladzina hum ala sholatihim yuhafidun ulaika fi jannatin mukramun, dan orang-orang yang memelihara sholatnya, mereka itulah yang akan mendapatkan tempat yang mulia. Artinya walaupun ini tadi saya susun untuk Pak Usman ya, tentu kalau Mas Farid juga punya sifat seperti ini, walaupun nanti ada yang khusus buat Mas Farid ada, tapi ini memang untuk Pak Usman ya, tentu Mas Farid juga saya yakin juga sholat 5 waktu ya, berarti juga mendapatkan ini. Kemudian disebutkan dalam hadis tentang 7 golongan yang mendapat naungan Allah dikala tidak ada naungan. Itu salah satu di antara 7-nya yaitu wasabun nasa'a fi ibadatillah, yaitu pemuda atau laki-laki yang dia setiap hari berusaha untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu tanda kebaikan yang ada pada diri beliau. Kemudian beliau juga rajin bermajelis ilmu. Sekali lagi jangan kemudian dicandai lah, yo jelas omahe cedak. Omahe cedak orang mangkat yang ten lho. Omahe cedak wegah mangkat ya enten gitu kan. Makanya ini bukan soal cedak atau jauh gitu. Yang jauh mangkat enten, sing cedak ora mangkat ya enten gitu kan. Maka ini soal panggilan jiwa, benar-benar panggilan jiwa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada Quran surat Al-Ankabut ayat 69, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari jalan menuju kami, termasuk salah satunya bermajelis ilmu, maka benar-benar akan kami tunjukkan jalan kepada mereka menuju kami, dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat ihsan atau muhsinin. Kemudian yang saya tahu beliau juga termasuk orang yang mengurusi masjid. Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada Quran surat At-Taubah ayat 18, dalam surat yang jenenge At-Taubah. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqama shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Hanyalah yang memakmurkan masjid itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Jadi ini pujian buat orang-orang yang memakmurkan masjid, serta mereka mendirikan sholat, membayar zakat, dan tidak takut kepada siapapun kecuali Allah, maka mudah-mudahan mereka termasuk orang yang mendapat petunjuk. Kemudian dalam 7 golongan tadi itu ada satu lagi yang disebut, yaitu warajulun qalbuhum alaqatun bil masajid.
Jadi ada 7 golongan. Tadi satu sudah disebut wasabun nasa'a fi ibadatillah. Kemudian terkait dengan memakmurkan masjid, ada golongan yang kedua atau kelompok yang kedua, warajulun qalbuhu mu'allaqatun bil masjid. Yaitu laki-laki yang hatinya cemental dan masjid. Jadi pikirannya mau piye carane masjid iki mlaku, piye carane masjid iki tidak ada hal-hal yang menghambat proses dakwah di dalamnya, lancar, resik, nyaman, listrik dibayar, banyu ngalir gitu kan, toilet bersih dan seterusnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau termasuk orang yang berbuat baik sebelum kematiannya. Nabi SAW bersabda, "Idza aradallahu bi 'abdin khairan istakmalahu qabla mautih." Jika Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, maka Dia akan menjadikannya melakukan amal soleh sebelum kematiannya. Qila kaifa yastamiluh? Para sahabat bertanya, bagaimana Allah menjadikan amal soleh yang dilakukan sebelum matinya? Qala, kata Nabi SAW, yuwaffiqhu li amalin sholihin summa yaqbiduhu alaihi. Maka Allah akan memberikan taufik kepada orang itu untuk beramal solih sebelum nyawanya dicabut. Bagaimana panjenengan tahu, beliau meninggal setelah sholat subuh, dan kemudian beliau juga meninggalkan kenang-kenangan badan usaha milik masjid. Itu juga hal yang baik. Kemudian termasuk lagi dalam 7 golongan orang yang mendapat naungan di antara naungan Allah, salah satunya yaitu imamun adil. Beliau kan jadi pemimpin di BUMN gitu kan. Maka ketika beliau menjalankan dengan keadilan, artinya dengan kebenaran, tidak ada hal-hal yang geseh, tidak ada hal-hal yang istilahnya tidak sesuai dengan ketentuan dan aturan, maka insya Allah beliau termasuk imamun yang adil. Itu sudah tiga dari 7 golongan itu sudah kena 3 gitu. Kemudian dalam Quran surat Al-Furqan ayat 63, beliau termasuk orang yang berakhlak baik pada sesama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Allah yang disebut sebagai hamba Allah Ar-Rahman ialah orang yang berjalan di atas muka bumi dengan rendah hati. Atasnya beliau sepuh sama saya itu malah saya pewoh nek ketemu ada. Jadi sikapnya itu ya kudune saya yang merendah itu, tapi sikapnya justru malah terkadang beliau yang merendah sama saya, padahal saya sopo gitu. Dan apabila orang-orang bodoh itu menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina dan menyakitkan, mereka mengucapkan salam. Ini yang saya tahu, beliau juga nggak pernah ngajak orang bertengkar. Dan ternyata kebaikan akhlaknya ini terbukti dengan sahabatnya yang saya lihat sendiri waktu itu, yaitu Pak Tamrin gitu kan. Beliau menangisi sahabat tercintanya ini. Maka di antara 7 golongan itu ada satu lagi, tadi kan udah 3 tuh. Nah, kena yang keempat, yaitu warujulani tahabba fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Yaitu mereka yang kemudian bertemu, saling memadu rasa sayang sesamanya karena Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian bertemu karena Allah dan berpisah juga karena Allah. Makanya kepergian orang-orang yang baik itu biasanya ditangisi bukan karena rombayan utang atau apa, tapi lebih kepada iki wong apik kok belum ngomong dhisik gitu kan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ciri berikutnya yang bisa saya lihat yaitu tentang kematian yang mendadak. Nabi SAW mengatakan, badiru bil a'mali sab'an hal tanduruna illa faqron mansiyan au ghanan mudghiyan au maradun mufsidan au haraman mutanadan au mautan mujhizan au dajjal fasyarra'a ghaibin yuntadaru au sa'ah wa sa'ah adna wa amar. Nabi SAW bersabda, bersegeralah melakukan amal soleh sebelum datang 7 perkara. Jadi kita diminta untuk segera beramal soleh. Yang pertama, apa kalian menunggu miskin yang membuat lupa? Artinya mumpung kita punya harta materi, silakan berinfak sebanyak-banyaknya. Tentu sesuai dengan kondisi, artinya urusan wajibnya tetap harus diselesaikan dulu. Atau kekayaan yang membuatmu melampaui batas. Ada orang yang pasaran duwe wegah infak ngenteni sugih hilang sugih lali gitu. Atau penyakit yang merusak, atau usia tua yang membuat melemah, atau kematian yang mendadak. Jadi Nabi sudah ngasih tahu akan adanya kematian yang mendadak. Nah, kematian yang mendadak ini untuk orang iman gimana? Kata Nabi SAW, inna mautal faj'ati akhdatu asifin lil fajiri warahatun lil mu'min. Jadi ini sifatnya kayak harta. Harta itu kalau dipegang orang beriman itu namanya nikmat. Kalau dipegang orang kafir, orang musyrik,
orang fasik, ahli maksiat, orang fajir, itu namanya istidraj. Maka Nabi SAW mengatakan mati mendadak itu penyesalan bagi orang-orang fajir, orang-orang yang durhaka, pendosa, tadi orang musyrik, orang munafik, orang kafir, ahli maksiat. Tapi apa? Warahatan lil mu'min, dan rahmat karena orang-orang kepada orang mukmin karena dia bisa beristirahat. Kemudian itu Pak Usman. Kalau Mas Farid, dari info yang saya dapat, Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam Quran surat Al-Mulk ayat 15 yang berbunyi tentang perintah untuk bekerja, walladzi ja'ala lakumul laila dalulan famsu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusur. Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah dari sebagian rezekinya, dan hanya kepadanya kamu kembali setelah dibangkitkan. Maka Imam Al-Qurtubi mengatakan ini adalah perintah manusia kepada manusia untuk mencari rezeki di atas muka bumi, sehingga seorang laki-laki harus menjadi tulang punggung. Dan kemudian di dalam Quran surat Al-Jum'ah Allah berfirman, wa idza qudiyatis shalah fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi. Jadi sebelum Jumatan, ketika dipanggil Jumatan, kendang marani Jumatan, begitu Jumatan sudah selesai, silakan bertebaran lagi. Nah, perintah fantasiru fil ard ini menunjukkan wajibnya seorang laki-laki untuk mencari nafkah untuk keluarganya. Maka ketika seorang ini memenuhi perintah Tuhannya, yaitu mencari nafkah, maka dia di jalan yang baik. Kemudian dalam Quran surat At-Taubah ayat 105 Allah berfirman, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Dan bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Imam As-Sa'di menyebutkan ayat ini adalah motivasi bagi umat Islam untuk bekerja dengan ikhlas dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dan kemudian orang-orang yang bekerja dengan pekerjaan yang halal, Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya mengatakan, man bata kalan illa amaliyatihi bata maghfuran lah. Barang siapa yang melewati malam dalam keadaan letih karena bekerja dengan tangannya sendiri. Jadi bapak-bapak ini motivasi buat bapak-bapak, kalau kerja sampai capek, malamnya tidur kecapean, maka dia melewati malam dalam keadaan diampuni dosa-dosanya. Jadi jenengan nek cara mulih njaluk pijet ra dipijeti rasa gelo gitu. Gusti Allah ngampuni jenengan. Nah, ngeten nggih. Kemudian pahala dari keringat dalam bekerja, Nabi SAW bersabda, anna Rasulullah SAW qala ma'akala ahadan ta'aman qatun khairan min ayyakula min amali yadihi. Maka tidak ada makanan yang lebih baik daripada hasil usaha tangannya sendiri. Wa inna nabiyallah Daud kana yaqulu min amali yadihi. Dan bahwasanya Nabi Daud makan dari tangannya sendiri. Dan kemudian ini pungkasan kalimat intinya, yaitu martabat tentang orang yang meninggal dalam mencari nafkah. Nabi SAW bersabda, an Ka'ab ibni Ujrah, dari Ka'ab bin Ujrah, qala, beliau berkata, marra Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun, ada seorang laki-laki yang melewati Nabi SAW, fara'a ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min jaldihi wa nasyatihi. Kemudian ada sahabat yang melihat seorang dengan kekuatan dan semangatnya dia bekerja. Faqalu, dan mereka berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, lau kana hadza fi sabilillah. Sekiranya wong lanang iki menggunakan tenaganya untuk jihad di jalan Allah, ketoke lebih baik. Faqala Rasulullah SAW, kata Nabi SAW, in kana kharaja yas'a ala waladihi sigharan fahuwa fi sabilillah. Nek dia tadi kerja itu niatnya untuk mencarikan makan atau mencarikan nafkah untuk anak-anaknya yang masih kecil, maka dia fisabilillah. Jadi sahabat tadi mengatakan, ini kuat ini mendingan go jihad. Kata Nabi, lho nek dhek metu dienggo goleke pangananane sing cilik, itu namanya fisabilillah. Wa in kana kharaja yas'a ala abawai saykhaini kabiraini fa huwa fisabilillah. Nek dia niatnya keluar kerja untuk nyari nafkah buat orang tuanya yang sudah tua dan nggak punya pensiunan, yang nafkahnya cuma dari anaknya bisa makannya, ya itu juga fisabilillah. Wa in kana kharaja yas'a ala nafsihi yu'ifaha fa huwa fisabilillah. Bahkan kalau dia keluar untuk nyari nafkah
untuk menjaga kehormatannya, untuk menjaga ifahnya agar nggak ngemis. Sekali lagi, ngemis itu dalam Islam haram ya. Maka seorang laki-laki kalau kemudian keluar untuk mencari nafkah agar nggak ngemis, itu juga fisabilillah. Maka berdasarkan hal ini, Al-Imam Al-Munawi mengatakan bahwasanya orang yang bekerja untuk menafkahi keluarganya, orang tuanya, dirinya dengan tujuan yang benar, maka termasuk dalam fisabilillah. Sehingga apabila ia meninggal dalam keadaan ini, statusnya seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kembali lagi ke Pak Utsman gitu. Nah, maka yang saya lihat beliau disolatkan 40 orang lebih gitu. Kalau Mas Farid saya nggak tahu, dan mudah-mudahan dia lebih gitu. Nabi SAW bersabda, "Mamin mayyitin yusolli alaihi arba'una min ummati." Tidak ada seorang yang mati yang disolatkan oleh 40 orang dari umatku, bersyarat nih, la yusrikuna billahi syai'a, yang mana orang-orangnya itu tidak berbuat kesyirikan sama sekali, illa syafa'ahumullahu fihi, kecuali Allah akan memberikan syafaat kepada mereka untuk diberikan kepada si mayit. Ini menjadi dasar bahwasanya ketika orang menyolatkan itu enggak cuman jumlah penting, tapi juga siapa. Tadi siang saya di daerah balapan itu enten mobil jenazah itu sing ngetutke kayak banget, tapi nggih ngoten niku lupa kayak mau ngeras salat. Jadi yak-yakan begajulan karo-karo ning dalan gitu. Nah, maka ya enggak cuma soal jumlah. Dan dalam pepatah Arab kan dikatakan, tidaklah berkumpul burung pemakan bangkai kecuali dengan sesamanya. Artinya ngapunten nggih, kalau enek wong mendem mati mendem, biasanya ya sing yang kuyung ya tukang-tukang mendem. Wong main mati main ya biasanya yang kuyung ya tukang-tukang main gitu kan. Dan dalam konteks Utsman ya saya nggak lihat itu gitu. Artinya orang-orang yang baik, sebagian saya lihat ada ustadz-ustadz juga gitu kan. Maka insya Allah itu akhir yang baik. Dan kemudian ketika nyawa orang-orang baik ini mau dicabut gitu kan, maka Allah Subhanahu wa taala katakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, ayo kembali kepada Rabbmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuk menjadi hamba dari Rabbmu dan masuk ke dalam surganya. Ini menjadi dasar bahwasanya orang-orang yang mati dengan baik, insya Allah meninggal, orang-orang yang punya proses yang baik, tanda yang baik tadi, maka insya Allah matinya mati baik, dan caranya mati juga dituntut dengan cara yang baik, nyawanya itu loh. Jadi nggak kemudian dengan penuh rekoso dan seterusnya. Walaupun mungkin dalam kasus kecelakaan mungkin kita melihatnya sesuatu yang kasihan gitu kan, tapi insya Allah itu cara yang terbaik yang Allah pilihkan untuk beliau. Kemudian para malaikat mengucapkan selamat untuk orang-orang yang husnul khotimah pada Quran surat An-Nahl ayat 32, alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan yang baik, berarti husnul khotimah ya. Maka para malaikat berkata, salamun alaikum, salam keselamatan buat kalian, masuklah ke dalam surga disebabkan apa yang telah kamu kerjakan. Wallahu a'lam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari apa yang saya susun tadi saya sampaikan dengan cepat, nah khawatir salat dan isya gitu ternyata masih panjang gitu kan. Maka dapat kita simpulkan bahwasanya banyak ciri hal baik dari dua orang baik ini yang meninggal dengan cara yang Allah tentukan. Sehingga ketika kita meyakini mereka mati di atas kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, ana idza dhanni abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Ketika panjenengan memprasangkai matinya baik dengan cara yang baik, insya Allah benar-benar Allah akan tetapkan mati di atas kebaikan dan akan ditempatkan di tempat yang baik. Hanya saja bukan berarti ini menjadi jaminan bahwasanya lalu beliau rasa ditungake mboten nggih. Artinya dalam akidah kita, orang-orang yang sudah dipastikan posisinya di surga itu harus pakai dalil. Sehingga orang yang tidak disebutkan dalam dalil, termasuk Pak Utsman dan Mas Farid ini, tetap harus didoakan. Dan tentu kita berharap mudah-mudahan posisinya sudah baik, dengan doa itu tinggal meninggikan lagi agar menjadi lebih baik. Kalau panjenengan masih ingat tentang anak yang penuh berkah,
yaitu anak yang kemudian memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika dia harus masuk surga di kaplingan tertentu, di tingkat tertentu, diunggahkan sama Allah Subhanahu wa taala pada level yang lebih tinggi, dan dia bertanya, loh kok sampai sini saya? Anna hadih, kok bisa sampai sini saya, gitu kan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, li istighfari waladaka laka. Ini mergo anakmu istighfar. Jadi dalam hadis itu disebutkan sebenarnya bapak sudah ada dalam posisi yang baik, tapi kemudian dinaikkan, gitu. Bukan dari neraka terus dikeluarkan, bukan, tapi dari posisi tertentu di surga, tapi sudah dinaikkan lagi karena rajinnya anaknya memintakan istighfar. Ya nggak cuma anaknya, ya mantunya, ya putunya, ya istrinya, ya mertuanya sekalian, gitu kan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dapat kita simpulkan bahwasanya akhir yang baik dari seseorang tidak boleh menghentikan kita atau keluarganya bil khusus untuk mendoakan yang baik. Dan bahkan para ulama menjelaskan ketika seseorang itu dilupakan untuk didoakan oleh keluarganya. Kadang kan yang tentu orang mati nih anak air atau sholat orang tuanya mungkin juga sholat, keluarganya sholat gitu kan, dia sendiri yang sholat gitu kan. Maka dalam setiap doa kaum muslimin atau imam-imam atau khotib-khotib Jumat yang mendoakan Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat, dan seterusnya, itu juga akan kena atau didapatkan kepada semua jasad jenazah roh kaum muslimin yang sudah wafat ataupun yang masih hidup, termasuk Rabbana gfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa orang-orang yang telah mendahului kami di atas keimanan, itu juga dapat di situ. Makanya ketika orang lain yang nggak ada hubungannya pun akan mendoakan itu, maka tentu kita sebagai panjenengan, khususnya keluarganya yang memang menjadi bagian dari sejarah cerita hidupnya, itu lebih berhak, lebih wajib untuk mendoakan beliau, dan jangan melupakan karena memang yang beliau harapkan ya cuma doa itu. Wallahu ta'ala alam. Kita tutup kajian ini dengan doa untuk beliau. Insyaallah sudah saya siapkan juga untuk beliau berdua. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan apa yang kita panjatkan, panjenengan aminkan. Dan ini tadi sempat saya terjemahkan, jadi biar panjenengan juga ngerti isinya apa. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma nahmaduka wa nastaghfiruka. Ya Allah, kami memujimu dan memohon ampun kepadamu. Wa nasta'inuka wa nas'aluka rahmatak wa ridwanak, dan kami meminta pertolonganmu dan memohon rahmat serta ridhomu. Antal ghafurur rahim, Engkaulah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Wa antal halimul karim, dan Engkaulah yang maha penyantun dan maha mulia. Wa antal adimul muta'al, dan Engkaulah yang maha agung dan maha tinggi. Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardh wa man fihinna. Ya Allah, segala puji bagimu, Engkaulah cahaya langit dan bumi serta segala yang ada di dalamnya. Allahumma antal hayyul qayyum al aliyyul adim. Ya Allah, Engkaulah yang maha hidup, maha berdiri sendiri, maha tinggi lagi maha agung. Allahumma ya Rahman ya Rahim, ya Jannan ya Mannan. Ya Allah, zat yang maha pengasih, maha penyayang, maha lembut, maha pemberi anugerah. Ya Dzal Jalali wal Ikram, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Ya Dzal Tauli wal In'am, yang memiliki kekuasaan dan pemberian. Ya Man lahul asmaul husna wa sifatul ula, Rabb yang memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang mulia, yang tinggi. Allahumma antar rahmanur rahim, antal ghafurur rauf. Ya Allah, Engkaulah yang maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun lagi maha lembut. Ya mayyujibul afwa wal afu minka, Engkaulah yang mencintai pengampunan dan menjawab semua ampunan yang diminta oleh hambamu. Allahumma ja'al qabra abdaka Bapak Usman wa Mas Farid raudhatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikanlah kubur hambamu Bapak Usman dan Mas Farid sebagai taman-taman surga. Wala taj'alhu khufratan min khufaril nar, dan jangan Engkau jadikan kuburan mereka sebagai lubang dari lubang-lubang neraka. Allahumma tsabbithuma indas su'al. Ya Allah, teguhkan keduanya ketika ditanya di dalam kubur. Wa yassir lahumal ijabah amama malaikatik, dan mudahkanlah keduanya dalam menjawab
pertanyaan malaikatmu, waj'alhuma minal mutmainin, dan jadikanlah keduanya termasuk orang-orang yang mendapatkan ketenangan di kuburnya. Allahumma a'dihima min adzabil qabr, ya Allah lindungi keduanya dari siksa kubur, wa min fitnatil qabr, dan dari fitnah kubur, wa min kulli ma yakrahun, dan dari segala yang mereka benci di dalam kubur. Allahumma ja'al man dolamahuma yaghfiru lahuma, ya Allah jadikanlah orang yang pernah mereka dolimi untuk memaafkan keduanya. Wa man alaihima dainun ayyumasihahuma wa yuhilluhuma, dan bagi mereka yang pernah dipinjami harta maka agar mengikhlaskan dan meridhoinya. Allahumma najjihima min ahwali yaumil qiyamah, ya Allah selamatkanlah keduanya dari dahsyatnya hari kiamat. Waj'alhuma fi amanika min fitnatid dajjal, dan jadikanlah keduanya dalam perlindunganmu dari fitnah dajjal. Allahumma yassir lahuma indal hisab, ya Allah mudahkanlah keduanya ketika berhadapan di hari hisab. Wa askil mizana hasanatihima, dan beratkanlah timbangan amal kebajikan kedua orang ini. Wajma'huma ma'a nabiyyika inda haudil kausar, dan kumpulkanlah kedua orang ini bersama dengan nabimu di telaga Al-Kausar. Allahumma yassir tariqahuma fis sirat, ya Allah mudahkanlah perjalanan keduanya di atas sirat. Waj'alhuma yajuzanil qantarah bi amanin wa salamin, dan jadikanlah mereka berdua melenggang melewati kontorah dengan aman dan selamat. Allahumma adhilhul jannata tuna adab, ya Allah masukkanlah keduanya dalam surga tanpa kesulitan. Wa anzilhuma fi jannatin na'im ma'an nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-sholihin, dan tempatkanlah keduanya di surga yang penuh kenikmatan bersama dengan para nabi, siddiqin, syuhada, dan orang-orang solih. Allahumma ja'al li ahli baqi Bapak Usman wa Mas Farid as-sabra was-sakinah, ya Allah berikanlah kepada keluarga Bapak Usman dan Mas Farid yang ditinggalkan kesabaran dan ketenangan. Wa yassir umurahum fi ba'dihima, dan mudahkanlah semua urusan mereka setelah kepergian keduanya. Allahumma tsabbit imana ailati Bapak Usman wa Mas Farid, ya Allah teguhkan keimanan keluarga Bapak Usman dan Mas Farid. Waj'alhum minal mu'minina as-shadiqin, dan jadikanlah mereka menjadi orang-orang yang beriman dengan penuh kebenaran. Allahumma jma' baina ailatihima ma'a Bapak Usman wa Mas Farid fi jannatik, ya Allah kumpulkanlah keluarga mereka dengan Bapak Usman dan Mas Farid di surgamu. Wajma'na nahnu aidan ma'ahuma yaumal qiyamah, dan kumpulkan kami juga bersama mereka di hari kiamat. Allahumma rzuqna an nakuna fi dhilli arsika wa fi amanik, ya Allah anugerahkanlah kepada kami untuk berada di bawah naungan arsimu dan dalam keamananmu. Wa an nakuna ma'al muttaqina fi jannatin na'im, dan jadikan kami bersama dengan orang-orang yang bertakwa di surga yang penuh kenikmatan. Fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir, di tempat yang mulia di sisi raja yang maha kuasa. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduka ya Rabbana wa naskuruka ala ni'matika allati an'amta alaina wa ala maghfiratik wa rahmatik. Ya Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan seluruh sahabatnya. Segala puji kami haturkan kehadirat Engkau, segala syukur juga kami haturkan kehadirat Engkau, Rabb kami, atas semua yang Engkau berikan dari nikmat dan ampunan serta rahmat-Mu. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dengan segala pujian-Mu kami bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau, dan kami mohon ampunan dan bertobat kepadamu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa saya sampaikan terkait Bapak Usman dan Mas Farid. Insya Allah nanti PDF-nya saya kasih. Tentu sekali lagi yang bisa saya aturkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya, yang sebesar-besarnya. Tentu di balik itu semua kita mendapat pelajaran yang sangat besar, bahwasanya hidup itu tidak ada yang tahu kapan akhirnya. Maka yang terbaik, orang yang tercerdas dalam Islam adalah orang yang bersiap-siap agar kemudian kapanpun, dimanapun
kita mati dengan cara apapun, maka Allah pilihkan cara yang terbaik dan Allah mudahkan menuju perjalanan atau menutup akhir kita dengan husnul khotimah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Alaikum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.